Mari kita mulai Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan hidayah serta inayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini siang ini dalam kegiatan Forum Musyawarah Kampung KB. Shalawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga yaumul kiamah. Ucapan terima kasih yang pertama kepada Ketua Kampung KB yang selalunya memfasilitasi kita untuk pertemuan, dan lagi-lagi ini kita adakan di sekretariat yang ini juga merupakan rumah beliau, dan beliau bersedia rumahnya dijadikan sekretariat Kampung KB. Yang saya hormati Pak Lili sebagai fasilitator kita pada hari ini. Beliau adalah Babin Kantipmas Kelurahan Penajam, dan berdasarkan masalah-masalah yang sudah kita bicarakan pada pertemuan Pokja yang lalu, ada 3 poin ya Bu ya. Yang pertama tentang air bersih, kemudian yang kedua tingginya bahaya narkoba di sini, kemudian pemanfaatan lahan pekarangan untuk apa itu? Tanaman obat. Dan kita hari ini kita angkat yang kedua, yaitu untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada kita semua akan bahaya narkoba, dan nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Lili. Tanpa berpanjang lebar, kami persilakan kepada Pak Lili untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk waktu dan tempatnya Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Linda sebagai pembina dari Kampung KB, kebanggaan kita di Kayu Api. Kemudian untuk Ibu Nur Hayati sebagai Ketua Kampung KB Kayu Api. Dan yang saya hormati juga dan saya banggakan kader-kader Kampung KB yang hebat lah dan yang aktif-aktif semua. Jadi pada kesempatan siang hari ini kebetulan saya diundang untuk memberi sedikit informasi atau edukasi terkait narkoba. Jadi mungkin saya juga mungkin memaparkan tidak sebegitu detail seperti biasanya, karena tadi keterbatasan tidak ada ini Mbak ya, ada mediator untuk layar. Jadi tapi saya sudah ada bawa bahan dan menyampaikan yang simpel saja, yang penting bisa dipahami dan betul-betul bisa dijadikan pedoman untuk ibu-ibu sekalian, untuk keluarganya ke depan. Jadi yang maksud saja kita masuk ke topik pembahasan, yaitu benar ini adalah narkoba. Jadi kita mungkin sudah sering dengar ya kata narkoba ini, mungkin tidak asing lah ibu-ibu mendengar kata narkoba. Tapi mungkin ibu-ibu tidak tahu apa itu narkoba. Maksudnya tidak tahu kepanjangan dari narkoba. Mungkin orang banyak tahu, kalau orang bilang obat terlarang paling di sini taunya sabu. Nah, paling ya begitu ya kan, atau double L atau apa. Jadi sabu atau double L itu adalah bagian dari yang disebut narkoba. Yang perlu dicatat adalah narkoba dulu. Apa sih kepanjangan dari narkoba itu? Coba ada nggak yang bisa jawab di sini? Kita sebagai bagi-bagi saling diskusi lah. Narkoba ada yang tahu nggak kepanjangannya? Bu Fatimah? Bu Fatimah? Namanya nafsa ya. Nafsa. Narkotika apa? Di narkoba itu bukan narik kolor bapaknya ya, lain. Nanti tahunya narik kolor bapaknya. Jadi narkoba, narnya itu adalah narkotika. Ko-nya itu adalah psikotropika. Ba-nya itu bahan adiktif lainnya. Jadi ketika dibaca narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jadi kita akan membahas dari narkoba itu sendiri adalah nar dulu. Narkotika. Apa sih narkotika itu?
Jadi narkotika itu adalah candu kalau kita bilang ya, untuk candu, tapi dia bahannya dari tumbuhan alami. Dari tumbuhan alami, bukan dari zat-zat kimia yang atau sintetis yang sengaja dibuat. Jadi dia bahan alami, narkotika itu. Contohnya seperti apa? Narkotika itu adalah seperti ganja. Ganja, dia dari tumbuhan alami. Seperti opium. Nah, ini contohnya. Kalau ada layar enak saya sampaikan. Jadi seperti itulah, ganja ini kan dari tumbuhan alami dia. Itu narkotika. Seperti opium. Banyak contohnya. Sekarang lagi musim bunga Pak, jangan sampai makan. Ya. Betul, kalau ada yang pernah lihat daun ganja itu seperti ini. Jadi gini, kelihatan ya. Jadi bercabang-cabang seperti daun singkong. Ada 5 cabang dia. Tapi berbeda lah. Nanti bisa lah. Nanti ini ketika saya tinggal di sini nanti untuk teman-teman di sini bisa lihat. Itulah. Jadi kesimpulannya bahwa narkotika itu dia jenis candu atau narkoba, tapi dia dari tumbuhan alami. Banyak opium yang kemudian dijadikan nanti untuk seperti utau, terus nah ini opium ini. Ini contoh tanaman opium ya. Tapi kalau kita di sini nggak ada. Ini ya, opium ini dari luar. Ini ketika nanti dia akan jadi heroin ini loh. Ya, semua dari tanaman kalau narkotika dia. Ini dia Bu contohnya. Kebetulan kalau di daerah kita nggak ada ini. Di negara kita pun nggak ada seperti ini. Jadi ceritanya jawabannya enggak ada. Ya, jawabannya ada memang. Ya, baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, demikian tadi mungkin kita akhiri saja karena ini sudah hampir jam 3. Itu artinya Pak Lili sudah berbicara 1 jam lebih. Belum Apa sesuai ya Pak? Jadi bisa saya simpulkan dari pemaparan Pak Lili tadi, kita tentunya sedikit banyak sudah tahu dampaknya, sudah tahu jenis-jenisnya, dan tugas kita adalah untuk mencegah ya. Mencegah bagaimana kita dan keluarga terhindar dari barang-barang haram tersebut. Seperti yang sudah disampaikan sama Pak Lili tadi, yang pertama itu bisa saya ambil simpulannya tentang agama pasti. Kita tanamkan agama di keluarga sejak kecil, sejak dini, anak-anak kita sendiri untuk berbenah diri, karena tugas utama orang tua ya. Saya yakin di sini semua sudah jadi orang tua. Tugas utama orang tua itu sebenarnya bukan mendidik anak, tapi mendidik diri dulu. Karena apa yang kita contohkan itu tidak segampang kita membicarakan. Jadi anak-anak itu bisa meniru, yang terbaik adalah tingkah laku orang tuanya. Bila mana itu sudah ditanamkan sejak kecil yang baik-baik, otomatis dia sudah punya fondasi yang kuat di awal. Itu karenanya kita program di BKKBN 1000 HPK, kemudian 8 fungsi keluarga. Yang pertama apa Bu 8 fungsi keluarga? Ya, agama ya. Itu karenanya semua kita punya aparat, punya polisi, punya Babinsa, punya Babinkamtibmas yang melindungi masyarakat, yang diharapkan membina masyarakat. Itu tuh tidak akan berfungsi apabila di keluarganya sendiri tidak sadar akan hal itu, tidak sadar untuk membangun keluarganya sesuai dengan agamanya yang dianut masing-masing. Otomatis agama akan punya batasan untuk hal-hal buruk apabila itu ditanamkan sejak kecil. Kalaupun itu sudah kejadian sekarang, ya pintar-pintarnya kita lah bagaimana cara untuk menasehati, seperti kata Pak Lili tadi. Pemerintah juga berperan, beliau kita bisa didampingi, misalnya kayak tadi bilang Bu Mardia, tinggal telepon aja. Pokoknya tidak ada Allah tidak akan menurunkan suatu masalah tanpa memberikan juga solusinya. Jadi jangan berputus asa bagi mungkin ada keluarga kita yang sudah terpapar narkoba. Bagi yang belum, jangan sampai itu kejadian. Makanya di Kampung KB Kayu Api ini sarana kita untuk mendapatkan ilmu yang banyak, karena banyak mitra-mitra yang akan memberikan kita ilmu-ilmu di bidangnya masing-masing. Karena kemarin prioritas kita ini juga, makanya kita hadirkan narasumber yang memang berkompeten di bidang ini. Jadi mungkin itu aja ibu-ibu sekalian pertemuan forum musyawarah kita kali ini. Saya selaku pembina Kampung KB mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Lili.
Mudah-mudahan lain waktu kita bisa sharing lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di Kampung KB. Demikian pula ibu-ibu, terima kasih banyak sudah menyimak dan kita sharing bersama. Semoga kita semua bisa dilindungi oleh Allah dari bahaya-bahaya narkoba, kenakalan remaja, dan yang buruk-buruk. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita acara kedua jam asar Bu ya? Asar setengah 4 kan? Ini sudah semua kata telurnya? Yes. Nanti saya suruh paling pilih satu. Ya. Kita ini. Tapi ada isinya dokternya. Kita siapin 3, siapa yang terbaik yang terkerat. Jadi paling pilihkan 1. Oh, di telur itu ada 3. Satu aja. Satu aja dulu, nanti sisanya. Anu perempu aja ya, Pak. Ah? Perempu aja. Heeh. Yang mana? Itu yang di atas itu. Bisa gas, gas. Nah, masuk itu. Ada 2 itu. Kita di belakang. Ibu-ibu pengajiannya undang jam berapa, Bu? Bisa kasar. Jam 14 ya. Luar biasa. Siapa yang Luar biasa. berikanlah pesan, jadi itu yang akan baca, ya kan? Ya. Oh, itu. Lalu yang hari, kasih juga mau makan dah, kurangnya. Oh. Bang, apa kabar Bang? Abangnya kayak ibunya. Abang dong. Kira mamanya, apa kabar? Kalau mamanya sudah Ini ada sosialisasi juga Mas. Ya, pakai ayam. sudah kerja dulu, makan sudah. Di luar aja ya. Makan. Dong. Tapi di rumah nanti langsung mengaji dong pulang nanti. Makan sudah dulu Bang. Belum juga orang. Jam 3. Jam 3 sudah lama. Ayo makan sudah. Makan sudah. Di luar aku cuci tangan dulu. Karena BS. Kebetulan ada ininya, nanti lain kali kalau nggak ada aman aja kan? Ada ini. Itu sudah alhamdulillah. Ibu-ibu, seperti yang kemarin kita bilang, mulai bulan ini kita harus mendata KB baru. Karena kemarin PR kita itu ya. Gimana supaya PKBD sudah ada datanya KB baru. Jadi gini Bu, KB baru itu misalnya bulan ini bulan November ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 nanti Ibu lihat di situ siapa yang habis melahirkan terus ber-KB. Karena